Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam fokus group discussion atau FGD penerimaan masyarakat Provinsi Bangka Belitung pada pembangunan PLTN. Pagi ini Sabtu 14 Agustus 2021. FGD ini diselenggarakan oleh PT Torkon Indonesia, Universitas 11 Maret Surakarta, dan Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Sidas Caryo dan saya mendapatkan tugas untuk memberikan pengantar sebelum Bapak Ibu melakukan diskusi. Diharapkan pengantar ini nanti akan bisa memberikan informasi-informasi tambahan yang menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu ketika mengadakan diskusi nanti. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ada pertanyaan ya, mengapa kok diundang dalam sebuah acara FGD? Acara FGD ini sebenarnya adalah kelanjutan dari penelitian yang kami lakukan pada awal April 2021 yang lalu, sebelum puasa Ramadan. Jadi kami dari Torkon, Universitas 11 Maret, dan Universitas Bangka Belitung, kami mengadakan survei kepada 1.500 anggota masyarakat Provinsi Bangka Belitung dari semua kota dan kabupaten untuk mengetahui bagaimana masyarakat Bangka Belitung menerima terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di daerah ini. Dari hasil survei tersebut, sebagian besar masyarakat itu menyatakan setuju atau dapat menerima pembangunan PLTN tersebut. Tetapi di sana juga ditemukan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang itu menjadi pertimbangan dari masyarakat Bangka Belitung. Ada 4 hal utama yang itu menjadi pertanyaan dan itu perlu untuk kita bicarakan. Yang pertama adalah apakah PLTN itu tidak berbahaya bagi masyarakat? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kecelakaan PLTN yang pernah terjadi? Yang ketiga adalah bagaimana dengan pengelolaan limbahnya? Karena ada kekhawatiran nanti limbahnya akan berbahaya bagi kesehatan dan bagi lingkungan hidup. Dan yang keempat itu pertanyaan adalah apakah mungkin memang membangun PLTN di Bangka Belitung ini? Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang apakah PLTN itu tidak berbahaya, saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan dua istilah. Yang pertama itu adalah berisiko dan berbahaya. Ini dua hal yang berbeda dan kita akan bicarakan. Sebenarnya semua aktivitas kita itu mengandung risiko. Kita berjalan ada risiko kesandung, ya. Kita setelika misalnya, kegiatan sehari-hari itu ada risiko kena setelika sehingga mungkin kulit kita terluka. Atau contoh yang lainnya adalah kita naik motor di jalan raya. Itu adalah kegiatan yang sebenarnya banyak risikonya, ada risiko jatuh, risiko kecelakaan dan sebagainya. Tetapi sekalipun aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan tadi itu ada risikonya, tetapi kita tidak menganggap itu berbahaya. Karena kita toh terus melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kita naik motor, kita setrika, kita memasak dengan gas LPG dan seterusnya. Itu berisiko tetapi kita memandangnya itu tidak berbahaya. Nah, mengapa kegiatan yang sebenarnya berisiko tetapi kok kita katakan bahwa kegiatan itu tidak berbahaya? Kegiatan itu sekalipun berisiko tetapi tidak berbahaya karena ada tiga hal yang utama. Misalnya contohnya orang naik motor ya. Yang pertama karena ada aturan lalu lintas, di mana aturan itu akan membuat kita yakin bahwa sekalipun aktivitas ini berisiko, tapi ada tata tertib, ada aturan yang akan ditaati oleh orang, dan itu akan mengurangi atau menjaga kita untuk mengalami risiko itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan aktivitas naik motor itu dengan alat pelindung. Ada pakai helm, pakai sepatu, ya ada yang pakai kaos tangan, atau bahkan ada yang pakai pelindung untuk lutut, dan seterusnya. Artinya ketika kita melakukan aktivitas itu dan kita memakai alat-alat yang memberikan perlindungan atau proteksi, kita kemudian merasa aman untuk melakukan aktivitas itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah perilaku, yaitu kita meyakini bahwa kita dan pengemudi yang lain, pengguna jalan raya yang lain itu akan mentaati aturan. Mereka tidak akan dengan sengaja nabrak kita misalnya. Karena kita yakin bahwa mereka juga tahu aturan, mereka tidak mau celaka. Ini terkait dengan perilaku. Nah, oleh karena tiga hal itu, sekalipun aktivitas naik motor itu punya risiko yang tinggi sebenarnya, tetapi kita memandang itu tidak berbahaya. Dan kita melakukannya karena ada tiga hal yang kita lakukan. Nah, kita akan menarik perumpamaan ini untuk memikirkan apakah PLTN itu berisiko atau berbahaya sebenarnya. Dengan menggunakan perumpamaan atau contoh orang naik motor itu ya, di mana itu adalah kegiatan berisiko tetapi kita pandang tidak berbahaya, kita berpikir bahwa PLTN itu tidak berbahaya. Betul, pasti ada risikonya. Tidak ada satupun aktivitas kita itu yang tanpa risiko. PLTN memang memiliki risiko-risiko, tetapi PLTN tidak berbahaya. Karena apa? Karena yang pertama ada aturan dan pengawasan yang sangat ketat.
Aturan dan pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Itu lembaga pemerintah yang mengawasi bagaimana nuklir atau atom itu dikelola dan digunakan. Tidak hanya diawasi oleh pemerintah, tetapi juga diawasi oleh dunia. Lembaga dunia yang mengawasi penggunaan nuklir itu namanya International Atomic Energy Agency atau IAEA. Mereka tidak hanya membuat aturan ya, membuat spesifikasi, tetapi mereka juga ngawasi bagaimana sebuah PLTN itu dibangun. Kalau sampai itu tidak sesuai dengan aturan, maka pasti tidak akan diizinkan untuk dibangun. Jadi yang pertama ada aturan yang jelas dan ada pengawasan yang sangat-sangat ketat. Ya, pengawasan yang paling ketat kayaknya itu adalah untuk penggunaan energi nuklir di dunia ini. Kemudian yang kedua ada pelindung atau proteksi. Setiap PLTN itu harus memiliki sistem pelindung yang diuji dengan standar yang sangat ketat, yang sangat keras ya, Bapak Ibu. Jadi ketika fasilitas keamanan atau protokol keamanan di sana itu dianggap tidak memenuhi syarat, pasti PLTN itu tidak boleh dibangun, tidak boleh beroperasi. Kemudian yang ketiga ada protokol yang ketat untuk mengatur perilaku dan semua proses yang ada dalam pengelolaan PLTN. Bapak Ibu di masa COVID ini kan kita kemudian mengenal istilah protokol kesehatan ya atau protokol COVID. Artinya itu adalah aturan main, perilaku yang harus dimiliki masyarakat supaya dia aman sekalipun dia ada di tengah suasana wabah COVID, pandemi COVID, tetapi kalau dia mentaati protokol itu, maka dia boleh dikatakan dia aman. Ya, dia aman, dia bisa berpergian. Saya misalnya, saya kemarin pergi ke Bangka Belitung, saya dari Solo, naik pesawat terbang, ya harus ikut tes, harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan saya aman dari terjangkit COVID itu karena ada perilaku yang mentaati protokol yang ketat untuk menjalankan perjalanan saya di masa COVID ini. Demikian juga PLTN itu. Ada protokol yang ketat di mana para pelakunya pekerjanya, pegawainya, teknisinya itu harus mentaati memiliki perilaku tertentu. Dan itu diatur, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu terus-menerus diawasi, terus-menerus dipastikan bahwa itu dilakukan. Nah, dengan memakai analogi ini, kita bandingkan dengan tadi naik motor ya, itu karena ada aturan, ada proteksi, dan ada protokol yang ketat, maka sebenarnya PLTN itu tidak berbahaya. Sekalipun memang PLTN itu pasti ada risiko. Setiap naik pesawat terbang itu kan risikonya tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi kan orang tetap aja terbang. Pesawat penuh terus. Karena orang menganggap sekalipun berisiko tidak berbahaya. Ketika semua prosedur keselamatan itu ditaati sesuai dengan aturan dan diawasi pelaksanaannya. Pertanyaan kedua yang selalu itu diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan PLTN itu adalah ketakutan pada kecelakaan ya. Kecelakaan pada reaktor nuklir atau kecelakaan pada PLTN. Dan setiap kali bicara tentang kecelakaan PLTN, selalu saja yang disebut-sebut itu adalah bencana atau kecelakaan PLTN yang pernah terjadi di Chernobyl, di negara yang namanya Ukraina. Itu terjadi pada 26 April 1986. Jadi kalau Bapak Ibu membaca surat kabar, membaca media massa, 26 April kemarin itu ada peringatan ya, 35 tahun bencana Chernobyl. Tetapi seringkali masyarakat hanya melihat, oh terjadi kecelakaan dan kayaknya itu berbahaya sekali. Kemudian kita tidak meneliti, tidak melihat fakta-faktanya itu apa. Ada beberapa fakta yang perlu kita renungkan untuk menanggapi isu tentang kecelakaan PLTN, terutama yang memakai contoh Chernobyl itu. Yang pertama adalah reaktor PLTN Chernobyl itu ternyata setelah dicek tidak memenuhi standarnya IAEA, tadi Badan Dunia yang mengawasi penggunaan tenaga nuklir di dunia ini. Mereka membuat reaktor dan cara bekerjanya itu tidak mentaati. Saya membaca di sebuah dokumennya IAEA, sebenarnya pengelola reaktor itu sudah diperingatkan ya tentang faktor keamanannya, mereka diperingatkan, diminta untuk kemudian memperbaiki, tetapi tidak dilakukan. Jadi sekalipun ada aturan, mereka tidak taat pada aturan yang ada. Kemudian yang kedua, setelah kecelakaan itu terjadi, dilakukan investigasi, dilakukan penelitian, penyelidikan, kemudian ditemukan ada prosedur yang salah, ketidaktaatan pada protokol keamanan yang harusnya dilakukan. Atau istilahnya ini kesalahan faktor manusia, human error istilahnya. Jadi ada perilaku yang memang menyimpang dari yang seharusnya. Dan itu yang kemudian menimbulkan kecelakaan di Chernobyl itu terjadi. Dan yang terakhir yang perlu kita pikirkan adalah Bapak Ibu, reaktor Chernobyl itu waktu itu kan di negara Ukraina, ya, dan mereka mengalami bencana yang dikatakan bencana besar karena kecelakaan PLTN itu. Kalau kita berpikir normal ya, kalau ada satu negara pernah mengalami musibah yang begitu besar terkait dengan PLTN, mestinya dia kapok dong bangun PLTN, gitu ya. Mestinya dia nggak lagi bangun karena wah trauma dong. Ya. Tetapi nyatanya saat ini Bapak Ibu, Ukraina itu sekarang memiliki 15 PLTN.
dan sedang membangun PLTN yang baru. Jadi kalau kita berpikir mestinya mereka yang paling anti dong dengan PLTN karena mereka pernah merasakan musibah itu terjadi di negara mereka. Tapi nyatanya justru negara ini punya 15 PLTN dan sekarang kebutuhan listrik mereka itu 50% lebih itu ditanggung atau dipenuhi dengan PLTN-PLTN yang mereka miliki. Jadi mereka justru mengandalkan 50% dari produksi listriknya, kebutuhan listriknya itu dari 15 PLTN yang mereka miliki di sebuah negara yang mestinya menjadi negara yang paling menolak PLTN, tapi justru dia sudah membangun 15 PLTN, bahkan sedang membangun PLTN lebih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan di Indonesia ya, terkait dengan kecelakaan PLTN ini? Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya punya 3 reaktor nuklir, Bapak Ibu. Tapi reaktor nuklir ini memang untuk penelitian atau untuk riset. Yang pertama di Bandung, ya kapasitasnya 250 kilowatt, itu dibangun tahun 1965. Sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian yang kedua di Yogyakarta, itu 100 kilowatt, itu dibangun tahun 1979. Dan yang ketiga itu di Serpong, Banten, itu dibangun pada tahun 1987. Kita punya 3 reaktor nuklir, masing-masing untuk eksperimen, untuk percobaan, untuk riset bagaimana menghasilkan listrik, dan di sana sudah sejak tahun 65 tidak pernah ada kecelakaan terjadi. Yang di Yogyakarta sejak tahun 79, ya 65 itu saya belum lahir. Sudah ada reaktor nuklir di sana dan sampai sekarang tidak terjadi kecelakaan. Ya. Sampai sekarang ketiga reaktor itu masih beroperasi dan tidak pernah terjadi kecelakaan di 3 reaktor tersebut. Kalau kemudian kita bicara tentang bahaya atau tidaknya sebuah reaktor itu terkait dengan korban jiwanya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir tentang perbandingan ya. Kalau dipikir bahaya yang mana ya? Jadi tanggal 20 April 2021 ya, berarti April kemarin ya. Itu di koran Bisnis Indonesia itu ada statement atau pernyataan dari Menteri Perhubungan. Dia mengatakan bahwa di Indonesia itu tiap jam Bapak Ibu ya, tiap jam 3 orang itu tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya kalau kita pikir tentang jumlah orang yang meninggal di Indonesia ya, karena reaktor nuklirnya belum pernah ada korban sama sekali. Sementara kalau yang naik motor ya, itu di jalan raya tiap jam 3 orang tewas. Bayangkan berapa banyak orang yang tewas sebenarnya karena kecelakaan lalu lintas. Sebuah aktivitas yang kita anggap tidak berbahaya, tapi justru memakan korban yang cukup banyak dibandingkan dengan potensi kecelakaan nuklir yang sampai sekarang belum pernah terjadi di Indonesia. Pertanyaan ketiga yang selalu diajukan adalah terkait dengan limbah nuklir dari PLTN. Bapak Ibu, seperti semua teknologi lainnya, semua industri yang lainnya, PLTN itu pasti punya limbah. Wong kita aja sebagai manusia kan punya limbah ya, yang kita buang ke kamar kecil itu ya. Kita punya limbah juga ya. Tetapi untuk PLTN itu ada aturan yang sangat ketat tentang bagaimana mengelola limbahnya. Saya berpikir di dunia ini aturan yang paling ketat tentang pengelolaan limbah itu adalah untuk industri yang terkait dengan penggunaan energi nuklir termasuk PLTN. Limbah nuklir itu tidak boleh dibuang begitu saja. Beda dengan pabrik ya. Kadang-kadang kan kita ada pabrik di sekitar kita, limbahnya ada yang dibuang ke sungai, ada yang kemudian dibuang ke udara dan seterusnya. Tetapi yang namanya limbah nuklir itu harus disimpan ya. Harus disimpan dalam sebuah kontainer yang sangat kuat. Dan saya juga baru saja mempelajari bahwa ternyata orang Indonesia itu menemukan desain atau rancangan kontainer untuk limbah nuklir itu yang sangat bagus. Itu namanya Dr. Insinyur Yudi Utomo Marjoko ya. Dia dari UGM ya. Dia berhasil membuat tahun 90 itu ada lomba pembuatan desain kontainer untuk limbah nuklir. Dan karya atau inovasi dari Insinyur Yudi ini menang. Diterima oleh Departemen Energi Amerika Serikat yang sudah punya PLTN dianggap sebagai desain untuk kontainer limbah nuklir yang paling bagus dan paling aman. Saya membaca di dokumen tentang desain ini, saya baca bahwa kontainer yang dirancang oleh putra asli Indonesia ini, itu dikatakan dia mampu bisa menyimpan limbah nuklir itu sampai 10.000 tahun, saking kuatnya ya, saking pengelolaannya luar biasa. Jadi limbah nuklir sebenarnya tidak menjadi masalah, karena ada aturan yang sangat ketat. Saat ini misalnya, yang boleh mengelola limbah nuklir itu tidak semua orang ya, tidak semua perusahaan boleh mengolah. Itu harus diolah oleh Batan ya, Badan Tenaga Atom Nasional. Itu yang mengawasi, meregulasi, dan kemudian mengolah limbah nuklir. Karena memang ini tidak main-main ya. Kalau sementara limbah yang lainnya kan kadang-kadang tanpa pengawasan ya, kalaupun tidak diawasi, kadang-kadang orang bisa sesuka hati melakukannya. Tapi kalau untuk limbah nuklir itu tidak bisa dilakukan. Ada pengawasan yang ketat, ada prosedur yang sangat ketat.
untuk menjamin bahwa itu tidak kemudian meracuni atau merusak lingkungan atau berbahaya bagi kesehatan. Kemudian poin yang ketiga adalah sebenarnya kalau kita bandingkan antara jumlah limbah nuklir di seluruh dunia ini dengan limbah industri yang lainnya, itu sangat kecil perbandingannya, tidak sampai 1%. Bahkan ada yang riset yang mengatakan bahwa itu 1 banding 100.000. Jadi 100.000 limbah industri yang lainnya itu hanya satu limbah nuklir. Jadi persoalan limbah ini sebenarnya tidak berdasarkan fakta ya kalau ada rumor tentang limbah dan sebagainya. Karena sebenarnya sangat kecil dan pengelolaannya itu sangat ketat. Beda dengan limbah industri yang lain. Pertanyaan terakhir adalah, apakah mungkin ya, apakah memungkinkan untuk membangun PLTN ini di Babel? Bapak Ibu, salah satu perusahaan yang saat ini sedang mengajukan proposal kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung maupun pada pemerintah Indonesia, itu adalah Torkon Internasional, dan dia punya perwakilan di Indonesia. Dia mengajukan sebuah konsep bagaimana memproduksi listrik dengan cara yang murah, dengan PLTN berbahan thorium namanya. Kalau selama ini PLTN yang ada di dunia ini tuh bahannya adalah bahan uranium, Bapak Ibu. Tetapi kalau yang PLTN yang diajukan atau diusulkan oleh PT Torkon ini adalah PLTN berbahan thorium, atau kalau kita mau memakai istilah PLTT ya, pembangkit listrik tenaga thorium. Ada beberapa ciri-ciri dari PLTT yang diajukan oleh Torkon. Yang pertama adalah dia menggunakan bahan baku thorium yang itu sangat melimpah di Babel. Ya, tim ini bahkan pemerintah Indonesia itu sudah melihat ya potensi thorium di Bangka Belitung itu bisa untuk sekian tahun. Tidak hanya sekian tahun ya, sekian ratus mungkin ya. Tahun ke depan itu masih tersedia. Berbeda dengan bahan yang lainnya, bahan yang batu bara, bahan yang minyak itu sudah mulai menipis, tapi ini sangat melimpah. Kemudian ada pertanyaan begini, saya itu juga baru tahu bahwa ternyata sebenarnya bahan yang namanya thorium itu sudah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu lampu Petromax itu ya, yang lampu dipompa dan bisa sangat terang digunakan oleh nelayan dan sebagainya, itu ternyata di sana ada bahan thoriumnya. Jadi thorium itu dipakai untuk melapisi kaos lampu Petromax, sehingga itu bisa nyalanya bisa sangat terang. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa yang sederhana, lampu Petromax yang biasa kita pakai dulu ya sebelum ada listrik, itu sebenarnya adalah reaktor nuklir kecil dan kita hidup di sampingnya kan. Tiap malam juga pakai lampu itu dan tidak merasa berbahaya, padahal itu pakai thorium ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bahan itu sudah terbukti sudah dipakai dan kemudian itu melimpah. Itu pertimbangan pertama. Kemudian yang kedua, eh, pembangunan rencana PLTT yang diajukan oleh Torkon ini memerlukan biaya yang murah ya untuk mengelola menghasilkan listriknya. Apabila pengelolaannya atau biaya operasional itu rendah, maka nanti listrik yang dihasilkan akan jauh lebih rendah. Sehingga itu mungkin akan menolong masyarakat kita, industri kita bisa berkembang karena harga listrik sekarang menjadi lebih murah kalau nanti itu bisa dibangun. Ya. Tidak hanya untuk mencukupi masyarakat Bangka Belitung, tetapi juga hasilnya atau produk listrik itu kadang kemudian bisa dijual kepada orang lain, kepada daerah-daerah lain. Kemudian yang ketiga adalah desain PLTT yang dibuat oleh Torkon ini memiliki tekanan yang sangat rendah. Jadi kemungkinan untuk meledak itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak mungkin akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketakutan bahwa PLTN itu akan meledak itu kan karena ada tekanan ya. Misalnya gas LPG ya, LPG tabung ya, apakah itu yang melon ataukah yang biru ataukah yang pink itu ya, yang baru. Itu kan sebenarnya ada tekanan yang sangat tinggi di dalamnya, yang itu bisa menyemprotkan gas itu untuk kita nyalakan. Itu potensi meledak karena tekanannya luar biasa besar. Nah, tekanan di reaktornya PLTT yang didesain oleh Torkon ini, itu tekanannya sangat rendah. Jadi sekitar 3 bar. Bapak Ibu, tekanan 3 bar itu sama dengan tekanan air di kran. Ya, kalau kita di rumah ada kran air itu ya, itu ada tekanannya kan bisa menyemprot untuk nyuci motor, untuk nyuci mobil. Itu sebesar itu. Padahal PLTT yang ditawarkan oleh Torkon ini memiliki perlindungan yang sangat tebal, ya. Pakai baja yang jaraknya itu sekitar 50 meter di antara dua dinding baja. Kemudian ada beton 3 meter, ya. Bajanya sekian puluh milimeter, ya. Sehingga untuk melindungi reaktor itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ya kita ambil satu saja lah, beton 3 meter tebalnya. Kalau Bapak Ibu semprot dengan selang air pakai keran air di rumah, kira-kira ngefek apa enggak? Kan enggak. Padahal tekanannya reaktor PLTT yang ditawarkan oleh Torkon itu hanya sebesar semprotan air kalau kita nyuci motor itu.
Sehingga keamanannya dari potensi atau bahaya ledakan itu sangat minim, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, ini adalah concern. Ketika kami survei, salah satu jawaban dari masyarakat Bangka Belitung yang menjadi responden survei kami itu mengatakan, kami mau, kami suka kalau dibangun PLTN di sini. Tapi kalau bisa jangan di dekat pemukiman. Ya, karena mereka ada kekhawatiran-kekhawatiran. Bapak Ibu, PLTT yang akan dibangun oleh PT Torkon ini yang sedang diusulkan pada pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia, itu akan dibangun di pulau yang tidak berpenghuni. Ya, di wilayah Bangka Belitung, tetapi di pulau yang tidak berpenghuni. Dan itu jaraknya sekitar 30 kilometer, 32 kilometer ya, dari pulau utama Pulau Bangka. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu, itu jaraknya cukup jauh. Ya, dan tidak akan langsung mengefek kepada pemukiman yang ada di Pulau Bangka. Ini adalah 4 hal yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik yang itu ditawarkan oleh PT Torkon untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium di Bangka Belitung. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi presentasi saya. Semoga beberapa hal yang tadi kita bicarakan, yang saya sampaikan, itu bisa menolong kita semua untuk memiliki pemahaman ya, tidak hanya percaya pada rumor, pada mitos, tetapi berdasarkan fakta dan data-data kenyataan yang ada. Semoga ini akan membekali dari dalam diskusi FGD yang akan dipandu oleh teman-teman Universitas Bangka Belitung bersama Bapak Ibu, dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat, hasil yang baik dari FGD pada pagi ini. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan di dalam saya menyampaikan materi ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.